Information Technology Infrastructure Library. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu rangkaian konsep dan teknik mengelola infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi (TI). ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, pengguna ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi keduanya yaitu ITIL F2 yang paling dikenal dengan dua set bukunya yang berhubungan dengan IT Service Management yaitu Service Delivery antara layanan dan Service Support dukungan layanan. ITIL memiliki beberapa prinsip utama yang diwujudkan melalui 5 komponen inti. Beberapa konsep ITIL dan prinsip utama yaitu 1. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. 2. Mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan. 3. Menawarkan layanan yang berguna dan dapat diandalkan. 4. Merencanakan proses dengan tujuan yang jelas. Dan 5. Menentukan peran dengan jelas untuk setiap tugas. Istilah utama ITIL. ITIL memiliki beberapa istilah utama yaitu capabilities, keterampilan atau kemampuan khusus yang diterapkan organisasi ke sumber daya untuk menciptakan suatu bernilai. Function, sebuah kemampuan organisasi yang secara mandiri dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Mereka biasanya membentuk sebuah sekelompok orang dan menggunakan alat yang telah ditentukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Proses, rangkaian kegiatan terstruktur yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. 4 karakteristik dasar proses adalah 1. Mengubah input menjadi output. 2. Memberikan hasil kepada pelanggan atau stakeholder tertentu. 4. Bersifat terukur. Dan terakhir, dipacu oleh peristiwa tertentu. Resource, bahan baku yang berkontribusi pada layanan seperti uang, peralatan, waktu, dan staf. Roles didefinisikan sebagai sekumpulan tanggung jawab dan hak istimewa yang telah ditentukan. Peran dapat dipegang oleh individu atau tim. Service asset juga dikenal sebagai aset. Istilah ini mengacu pada sumber daya dan kemampuan yang harus digunakan oleh penyedia layanan untuk menawarkan layanan. Service management, kemampuan khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan. Sedangkan service, sarana untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada pelanggan tanpa mengharuskan mereka untuk memiliki biaya dan risiko tertentu. Terus, layanan terdiri dari komponen, utilitas, dan garansi. Layanan harus menawarkan utilitas dan garansi agar layanan tersebut dapat bernilai. Utilitas merupakan istilah yang mengacu pada kemampuan layanan untuk menghilangkan kendala atau meningkatkan kinerja pelanggan. Garansi merupakan istilah mengacu pada kemampuan layanan untuk beroperasi dengan andal. Di sini ITIL mempunyai komponen-komponen. 1. Service level management bertujuan untuk memelihara dan memperbaiki kualitas IT service, melakukan siklus tetap mengenai pemahaman, persetujuan, monitoring, pelaporan, dan pencapaian IT service. Service level management mengatur dan memperbaiki tingkat persetujuan service antara dua pihak. Kedua, availability management bertujuan untuk mencapai kapasitas IT infrastruktur dan mendukung organisasi untuk mendistribusikan biaya yang efektif dan tingkat availability terus-menerus yang memungkinkan kepuasan sebagai tujuannya. Yang ketiga, IT Service Continuity Management bertujuan untuk mendukung keseluruhan proses
bisnis manajemen dengan memastikan teknik dan fasilitas IT service yang dibutuhkan dapat dipenuhi dengan tim scale bisnis yang disetujui dan dipersyaratkan. 4. Capacity management bertujuan untuk memahami kebutuhan bisnis di masa mendatang, operasi perusahaan, the current delivery, dan memastikan seluruh kapasitas saat ini dan masa yang akan datang serta aspek-aspek yang dibutuhkan yang memberikan biaya yang efektif. 5. Financial management for IT service bertujuan untuk memberikan pekerjaan yang biaya efektif dan penggunaan keuangan serta IT aset dalam service. Nah, di sini ada kerangka kerja ITIL. Kerangka kerja ITIL dibagi menjadi 5 tahap atau kategori, yaitu 1. Service strategi. Tujuan dari service strategi adalah memberikan strategi untuk layanan. Strategi harus selaras dengan tujuan bisnis. Utilitas dan garansi komponen ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan ini sesuai dengan tujuan dan cocok untuk digunakan. Komponen ini harus dipastikan karena memiliki peran penting, sebab kedua komponen ini yang menambahkan nilai antara layanan kepada pelanggan. Seperti disebut di atas, setiap kategori utama memiliki subkategori. Dalam kategori service strategi ada 4 subkategori, yaitu service portfolio management. Service portfolio adalah seluruh rangkaian layanan yang sedang diolah manajemen oleh penyedia layanan. 2. Demand management. Proses demand management berkaitan dengan pemahaman mempengaruhi permintaan pelanggan. Proses ini melibatkan profil pengguna yang mencirikan sebagai kelompok pengguna yang khas. 3. Financial management. Proses financial management menyediakan sarana pemahaman dan pengelolaan biaya dan peluang yang terkait dengan pelayanan. Strategi operation memastikan bahwa layanan telah memenuhi permintaan pengguna, menyelesaikan kegagalan layanan, memperbaiki masalah, dan melaksanakan tugas operasional rutin dilakukan secara efisien dan efektif. 2. Service design. Fase delivery service design membahas tentang desain layanan dan semua elemen pendukung untuk pengenalan kepada lingkungan secara langsung. Adapun tujuan proses dalam service design, yaitu service catalog management, adalah subjek yang berisi layanan yang tersedia untuk pelanggan dan pengguna. Proses ini sering menjadi satu-satunya bagian dari portofolio layanan yang terlihat oleh pelanggan. Di sini ada 2 service level management. Dibebankan untuk mengamankan dan mengelola perjanjian antara pelanggan dan penyedia layanan mengenai tingkat kinerja dan tingkat keandalan yang terkait dengan layanan tertentu. 3. Availability management. Manajemen berkaitan dengan pengelolaan dan pencapaian persyaratan ketersediaan yang telah disepakati sebagaimana ditetapkan dalam service level agreement. 4. Captive management. Tim manajemen berkaitan dengan memastikan bahwa setiap kapasitas penghematan biaya yang ada harus memenuhi atau melebihi kebutuhan bisnis sebagaimana ditetapkan dalam service level management. Proses memastikan bahwa penyedia layanan selalu dapat menyediakan tingkat layanan secara minimum yang disepakati. 6. IT security management. 7. Supplier management. Dan di sini ada service transition. Tujuan dari proses ini adalah untuk membangun dan menyebarkan layanan IT, memastikan bahwa perubahan pada layanan proses service management dilakukan secara terkoordinasi. Ya, di sini ada untuk rilis ke produksi 1. Event management.
2. Incident management. 3. Refusement. 4. Access management. 5. Problem management. 6. IT operational management. 7. Service desk. 8. Application management. 9. Technical management. Service operation terhadap ini berfokus pada memenuhi harap end user sambil menyeimbangkan biaya dan menemukan potensi masalah. Proses service operation meliputi pemenuhan permintaan pengguna, menyelesaikan kegagalan layanan, memperbaiki masalah, dan melaksanakan tugas operasional secara rutin. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai ITIL. Terima kasih.